Kita coba di kertas dulu teman-teman ya. Tuh, nggak mempan ya teman-teman ya. Tuh, nggak mempan sama sekali teman-teman ya. Mau dibuat gimana saja nggak mempan tuh. Ini sebelum diasah menggunakan media asahan stropping pisau kopi. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Kita ambil dulu kertasnya yang baru. Mantap. Geol-geol masuk teman-teman ya. Sekarang kalau dijatuhin gini, weh, mantap ya. Mantap banget ya teman-teman ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Sandik Pisau Kopi. Tentunya tetap di Bangka Bilah, pisau dan golok custom berkualitas, insya Allah. Pisau Kopi for you in Africa. Oke teman-teman, untuk kali ini Mas Sandik ingin meneruskan proses daripada perubahan atau modifikasi dari pisau pabrikan menjadi pisau custom ya teman-teman ya. Ini bahannya dari baja 7CR 17MOV ya teman-teman ya. 7-nya itu menandakan kandungan karbonnya sebanyak 0,7% dan 17-nya itu menandakan kandungan kromiumnya sebanyak 17%. Beda tipis dengan baja Bohler N695 ataupun Bohler N690 untuk kandungan kromiumnya. Kalau untuk kandungan karbonnya lumayan cukup jauh perbedaannya. Dan yang saya suka dari bilah pisau ini adalah kandungannya teman-teman ya, bukan mereknya. Kalau mereknya bebas dari merek apa saja selama kandungannya 7CR17MOV, itu yang saya suka. Kenapa saya suka? Satu, kandungannya sudah high carbon stainless steel. Yang kedua, kandungan kromiumnya sudah luar biasa, sudah mumpuni untuk menahan korosi ya teman-teman ya. Itulah yang membuat baja ini lebih tahan korosi, tahan karat, atau bahkan anti karat. Dan ini ya teman-teman ya, setelah dibuat mirror, sebelumnya dibuat full flat dulu dari micro bevel menuju full flat, kemudian dibuat mirror dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum dikasih gagang dan sarungnya, di bengkel pisau kopi itu akan selalu ada yang namanya uji kelayakan pakai ya teman-teman ya. Tapi berhubung ini baru beres dibuat mirror, belum diasah, jadi belum bisa diadakan sesi uji kelayakan pakainya. Dan kebetulan di bagian sesi ketiga daripada proses modifikasi pisau pabrikan menjadi pisau custom kali ini adalah bagaimana cara mudah, cepat, asah bilah pisau sembelih setajam silet. Hanya menggunakan media stropping asahan pisau kopi. Bagaimana hasilnya setelah diasah dengan media stropping asahan pisau kopi? Ikuti terus video ini sampai akhir ya teman-teman ya. Untuk medianya hanya seperti ini saja ya teman-teman ya. Ini yang biasa digunakan Mas Andi dalam mengasah bilah pisau dengan cepat, mudah, hasil maksimal ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau order boleh, ini ready 3 lagi ya, ready 3 lagi. Bagi teman-teman yang mau order langsung saja masuk di kolom bawah yang ada di video ini ataupun yang ada di deskripsi. Disclaimer, selain daripada nomor yang ada di video ini ataupun yang ada di deskripsi, Mas Andik tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, sebelum diasah dengan media stropping asahan pisau kopi, kita lihat dulu ketajamannya bagaimana. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita coba di kertas dulu teman-teman ya. Tuh, nggak mempan ya teman-teman ya. Tuh, nggak mempan sama sekali teman-teman ya. Mau dibuat gimana saja nggak mempan tuh. Nah, nggak mempan. Apalagi ke plastik ataupun tisu ya teman-teman ya. Tuh, sampai ini nggak mempan. Ini
Ini sebelum diasah menggunakan media asahan stropping pisau koki. Tanpa berlama-lama langsung kita asah saja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Yang mau order boleh. Ya teman-teman, ini cara megangnya, stroppingnya. Di sini ada amplasnya lebih ya, dari batang kayunya lebih. Jadi kita balik teman-teman ya. Kita kenyang. Nah, kita kenyang gini. Kemudian yang bawahnya ini boleh ditaruh di sini atau di mana aja lah ya. Intinya hanya untuk landasan saja. Untuk kemiringannya tetap sama seperti saat menggunakan batu asahan teman-teman ya. Di kisaran 15 sampai 20 derajat teman-teman ya. Nah, berhubung ini pisaunya tadi setelah kita lihat bersama nggak mempan ke kertas, jadi kita mulai dari amplas yang paling atas dulu ya teman-teman ya. Nah, perhatikan kemiringannya teman-teman ya. Kalau yang di mirror gini teman-teman, jangan sampai kena badannya. Kalau sama badannya nanti kebaret-baret teman-teman ya. Perhatikan kemiringannya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan saja, nggak usah terlalu ditekan teman-teman ya. Kemudian dibalik. Nah, jadi semua bisa mengasah bilah pisau dengan mudah, cepat, hasil maksimal ya teman-teman ya. Nah, kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Nah, teman-teman harus bisa merasakan, punya feeling. Baik itu menggunakan batu asah maupun menggunakan stropping pisau koki, feeling itu perlu ya teman-teman ya. Kapan berhenti dan kapan memulai itu perlu. Kalau dalam kaidah tajwid, waqaf wal ibtida itu harus, karena itu bagian daripada ilmu dalam membaca Al-Quran. Saya terapkan di dalam media asah ini teman-teman ya. Kalau kita belum punya feeling di situ ya, mau menggunakan media asah apapun teman-teman tetap nggak akan, hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Perhatikan kemiringannya ya teman-teman ya. Bila dirasa sudah cukup, kita masuk ke bagian yang dalamnya, dan yang ininya, yang luarnya bisa ditilepin ke sini, ditaruh di bawahnya. Jangan sampai menyentuh badannya ya teman-teman ya. Udah di mirror bagus-bagus, kesenggol sama amplasnya, rusak lagi ya tuh ya. Mainkan feelingnya ya teman-teman ya. Feeling itu akan tumbuh dan berkembang, itu tergantung dari seringnya kita membiasakan ya teman-teman ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya iso mergo kulino, atau bisa itu karena terbiasa teman-teman ya. Begitu juga dengan feeling. Kalau feelingnya sudah dapat, mau asah begini aja nanti hasilnya juga maksimal banget teman-teman. Kita masuk ke yang bawahnya lagi teman-teman ya. Jangan terlalu ditekan teman-teman, ngikutin aja enaknya. Setelah dirasa sudah cukup, kita langsung masuk ke stropping bagian dalam. Kemudian bagian kulit yang luarnya teman-teman, yang sebelahnya. Oke, sudah sampai di sini saja. Kita lihat dulu apakah sudah ada perubahan atau belum ya teman-teman ya. Wih, mantap ya.
gitu. Ih, keren toh. Ini belum maksimal teman-teman ya, tergantung dari kebiasaan teman-teman mainkan feelingnya teman-teman ya. Dengan kita terbiasa melatih cara mengasah dengan media stropping biji kopi ini, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai saja lagi stroppingnya. Dan teman-teman kalau pisaunya masih tajam tidak perlu menggunakan amplasnya, cukup langsung saja di stropping kulitnya teman-teman ya. Dan kebetulan yang saya pakai ini kulitnya insya Allah grade-nya grade A teman-teman ya, dari Garut, domba Garut teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Kita ambil dulu kertasnya yang baru. Wih, mantap. Geol-geol masuk teman-teman ya. Sekarang kalau dijatuhin gini, wih, mantap ya. Kita stropping lagi, sekali lagi. Jadi kalau teman-teman mau nyembeli hewan atau nanti waktu kurban, ini wajib dibawa ya teman-teman ya. Habis satu, bersihin dulu darahnya, kita stropping lagi, kita sembeli lagi berikutnya, bersihin lagi, stropping lagi, itu seterusnya teman-teman ya, untuk menjaga ketajamannya. Dan sekali lagi, media asah stropping pisau kopi ini tidak bisa digunakan untuk mengasah bila pisau ataupun golok sembeli yang sudah rompal. Kalau yang sudah rompal mau nggak mau harus menggunakan alat, baik itu gerinda ataupun batu asahan ya teman-teman ya. Ini lebih tepatnya menjaga ketajaman saja. Oke teman-teman, kita langsung coba di sehelai tisu. Kita ambil dulu yang baru ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantep banget ya teman-teman ya. Ya, Kios Gandos Top Marco Top ya. Kalau udah kayak gini akan ada namanya kebanggaan tersendiri gitu ya. Teman-teman bisa mengasah sendiri. Oh iya, mantap ya. Kalau udah ke tisu oke, apalagi ke kertas nih. Kayak angin lewat aja teman-teman. Digoyang-goyang masuk. Cuman dijatuhin gini ambrol, dari samping masuk, keren. Kita langsung coba ke plastik. Plastik mau seperti angin lewat, kita coba aja. Ke plastik, geol-geol ya, diputusin. Tambah enak banget. Kita putusin lagi. Wah, keren ya teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman, kita biasa untuk permainan saja di kertas yang digulung-gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekarang kita masukin dan keluarin lagi. Bolong ya, ngerendam. Nah, yang terakhir kita langsung putusin saja teman-teman ya. Kita langsung putuskan saja.
Wih, mantap ya teman-teman ya. Begitulah ya teman-teman ya, uji kelayakan dan bagaimana cara mengasah dengan mudah, cepat, hasil maksimal hanya dengan menggunakan media asah stropping pisau koki. Bagi teman-teman yang mau order bisa langsung hubungi nomor Wawa yang ada di video ini ataupun yang ada di deskripsi. Selain daripada nomor yang ada di video ini dan yang ada di deskripsi, Mas Andik tidak bertanggung jawab. Dan tentunya untuk teman-teman yang order media asah stropping pisau koki akan mendapatkan tutorial lengkapnya bagaimana cara mengasah yang baik dan benar, cepat, mudah, hasil maksimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan share. Semoga menjadi amal baik dan ibadah untuk teman-teman semuanya. Saya Mas Andik Pisau Koki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya bagaimana cara membuat gagang dan sarungnya.